Dia adalah Saka. Part 2. Namanya Ustadz Yuda. Aku langsung ikut-ikutan melihat penampilanku dari bawah ke atas. Sepatu kets cowok, celana jeans belel sobek-sobek, kaos hitam dengan kemeja motif kotak-kotak berwarna merah, ditambah rambutku yang awut-awutan. Perasaan sih gak ada yang salah. Biasanya juga kayak gini kok penampilanku. Aneh banget ini orang, batinku. Waalaikumsalam. Ada apa ya mas? Ngeliatinnya gitu amat? Kataku pada cowok itu. Si cowok setengah kaget mendengar suaraku. Apa mungkin dia bingung ya? Aku ini cowok atau cewek? Karena penampilanku yang gak jelas bentukannya ini. Sudahlah. Toh bukan pertama kalinya aku diperlakukan sama kayak orang kayak begini. Banyak orang yang salah paham, ngira aku ini cowok pas pertama kali ketemu. Ya mungkin karena penampilanku yang tomboy kayak gini. Maaf, Anda siapa? Tanya dia kemudian. Aku mau ketemu sama Kiai Ismail. Bilang aja dicariin sama El, gitu ya, kataku kepadanya. Kemudian si cowok itu membukakan pintu gerbang sambil berkata kepadaku. Ada perlu apa ya kalau saya boleh tahu? Pokoknya bilang aja ya, dicari El. Kiai Ismail pasti udah tahu kok. Tadi papa udah nelpon kesini juga, kataku lagi. Baiklah, kalau begitu silakan masuk. Nanti saya sampaikan pada Pak Kiai dulu ya. Saya manggilnya Mas atau Mbak ya, kata dia lagi. Aku memutar mata jengah. Saya cewek, nama saya Alea, kataku dengan sebal. Oh iya Mbak Alea, mari ikuti saya, kata dia. Aku pun masuk mengikuti dia. Setelah melewati halaman pesantren yang luas dan berpapasan dengan beberapa santriwan dan santriwati, akhirnya kami sampai juga di sebuah ruang tamu. Aku merebahkan diriku di atas sofa ruang tamu. Satu kakiku kunaikkan di atas sofa dan kaki yang lain kubiarkan menggantung di lantai. Sedangkan kedua tanganku kurentangkan di atas sofa. Dia melirikku dengan heran dan kemudian geleng-geleng kepala. Setelah itu masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian dia keluar bersama seorang pria parubaya. Ya, dia adalah kakekku, Kiai Ismail pendiri pesantren ini. Aku berdiri dan langsung menghambur ke pelukan kakek. Kakek, aku kangen. Pekikku ketika tubuhku sudah mendarat di dada bidang kakekku. Kakek juga kangen, Al. Kamu apa kabar? Tanya kakek. Aku baik, Kek. Kakek apa kabar? Tanyaku lagi. Alhamdulillah baik. Sudah lama banget kamu gak main ke sini ya. Akhirnya sekarang kamu mau tinggal di sini juga. Kata kakekku menggodaku. Ingat ya Kek, bukan mau karena aku sendiri, tapi karena dipaksa, kataku lagi. Yang jelas sekarang kamu sudah di sini. Semoga kamu betah ya sayang, kata kakekku lagi. Jadi ini cucunya Pak Kiai? Tanya Mas Yuda sambil matanya tertuju ke arah kakekku. Iya, kenalin, ini Ustadz Yuda, salah satu pengurus di sini. Ustadz Yuda, ini adalah cucu saya satu-satunya, namanya Alea, kata kakekku mengenalkan kami berdua. Ustadz Yuda mengangguk dan tersenyum kepadaku. Sebelum aku resmi tinggal di sini, aku mengajukan syarat ke kakek kalau aku mau statusku sebagai cucu seorang Kiai Ismail disembunyikan. Biar gak ada yang namanya kesenjangan sosial di pesantren ini. Dan aku bisa mondok dengan tenang seperti santri-santri yang lainnya. Akhirnya kakek dan Ustadz Yuda pun mengiyakan. Setelah itu kakek menyuruh Ustadz Yuda untuk mengantarkanku ke salah satu kamar pesantren khusus putri untuk menaruh barang-barang dan beristirahat. Kebetulan aku sekamar dengan seorang cewek berhijab yang berwajah sangat cantik dengan baju gamisnya yang panjang. Kami pun berkenalan, nama dia Rania. Tidak terasa, udah 2 hari aku berada di sini. Sejak datang ke sini, aku memang belum memulai ikut belajar mengaji atau mengikuti kegiatan-kegiatan pesantren yang lainnya ya. Kegiatanku ya masih seputar makan dan cuma berdiam diri di kamar. Selesai sholat Isya, para santriwati belajar mengaji sedangkan aku cuma berdiri di balkon kamar sambil mendengarkan alantunan ayat-ayat Al-Quran dari gedung pesantren sebelah, pondok khusus santriwan. Antara pondok khusus santriwan dan santriwati dipisahkan oleh tembok yang tinggi menjulang.
Beberapa jam kemudian, setelah semua santri selesai mengaji, mereka mulai belajar materi pelajaran umum di sekolah. Selain memperdalam ilmu agama, mereka juga memperdalam ilmu umum lainnya. Sambil menunggu Riana selesai dengan kegiatan pesantrennya, aku menuju ke depan pondok. Di sana banyak sekali orang berjualan makanan. Dari penjual nasi dan makanan kecil-kecil lainnya. Akhirnya, aku memiliki keinginan untuk mencoba kuliner di kota ini. Aku pun keluar dari kamar dan berjalan menuju ke pintu gerbang. Saat aku berjalan, aku gak menyadari kalau ada orang yang mengawasi gerak-gerikku dari lantai atas gedung santriwan. Saat aku mau membuka pintu gerbang, ada orang yang berdeham di belakangku. Mau kemana, Mbak? Tanya dia yang gak lain adalah Ustadz Yuda. Ada Ustadz ganteng. Ini aku mau keluar bentar, kataku lagi. Ini udah malam. Emang mau kemana? Tanya dia lagi. Mau cari makan, di depan sini aja kok. Aku lapar, kataku lagi. Ini udah jam malam. Menurut peraturan pesantren di sini, dilarang keluar kalau tidak ada urusan mendadak, jelasnya. Astaga, cuma bentar doang. Dan Ustadz harus ingat, aku nih cucunya siapa? Kataku setengah berbisik. Dan Anda juga harus ingat siapa yang minta statusnya dirahasiakan dan minta diperlakukan sama dengan santriwati yang lain. Jelasnya dengan menyilangkan kedua tangan di dada. Aku memutar mata jengah. Ya udah, Ustadz ikut aja ya. Ayo, temenin aku bentar. Kataku sambil mengedipkan satu mata ke arah dia. Ustadz Yuda langsung mengalihkan pandangannya. Pipinya bersemu merah, lucu sekali. Dalam hati aku menertawakan sikap malu-malunya dia. Jangan aneh-aneh. Udah, buruan balik ke kamar sana. Kalau lapar, di dapur kayaknya masih ada sisa makanan yang bisa dimakan deh, kata dia menjelaskan. Hah, pelit banget sih jadi orang. Aku mengerucutkan mulutku. Kalau masih mau maksa buat keluar, saya kunci pintunya biar gak bisa masuk lagi, kata Ustadz Yuda menegaskan. Oke, aku masuk. Kataku menyerah karena bujukin si Ustadz kaku ini juga gak bakalan bisa. Percuma saja, pekerjaan yang sia-sia. Aku melepaskan gagang pintu gerbang dan berbalik menuju kamar. Ustadz Yuda menatap kepergianku dengan senyuman kecil yang menghiasi bibirnya. Dan dia merasakan ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Bersambung ke part 3.